Berarti sekali sholat berjamaah di Masjid Nabawi sama dengan 27.000. Subhanallah, 27 dikalikan 1000 menjadi 27.000 kali pahala Bapak Ibu. 27.000 kali sholat sekali kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, makanya ini keutamaan yang luar biasa. Di Makkah, di Masjidil Haram 100.000 kali sholat, lebih banyak lagi daripada di Madinah. Maka dua tanah suci ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Ya, siapa tahu ketika kita pulang nanti, subhanallah, menggunung ibadah kita yang kita lakukan Bapak Ibu. Itu amalan yang pertama, sholat wajib. Ditambah lagi sholat sunnah. Ya, kalau Bapak Ibu ingin sholat witir, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, atau sholat duha dan sebagainya, semua itu terhitung sekali sholat sama dengan 1000 kali sholat. Amin ya Allah. Ya, makanya kalau sholat subuh, karena sekarang musim dingin Bapak Ibu, sholat subuh tadi azannya jam 6 lewat ya, sekitar jam 6. Berarti paling bagusnya Bapak Ibu ke masjid itu sekitar jam 4 atau jam 5. Setengah 4 tadi Ustaz. Tadi azan pertama jam 5. Ya, azan pertama itu untuk membangunkan orang sholat tahajud sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ke masjid jam 3, khawatirnya saat menunggu sholat subuh justru mengantuk nanti. Karena masih panjang, jam 3 itu berarti masih ada 3 jam untuk sholat subuh. Masih lama sekali ya, masih 3 jam. Kalau misalnya Bapak Ibu ke masjid jam 4, ya, setengah 5, itu tepat sekali, pas. Cuma mungkin tidak dapat di bagian depan lagi, ya, karena orang-orang sudah datang lebih dahulu. Ya, itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kita tidak dapat bagian depan, paling mendapat bagian belakang. Ya, tapi keutamaannya atau kelebihannya adalah Bapak Ibu tidak menunggu terlalu lama. Ya, karena setelah tahajud berapa rakaat, misalnya 10 rakaat, kemudian ditutup dengan witir, berdoa, berzikir, baca Quran, masih panjang untuk menunggu waktu subuh. Ya, berdoa dan sebagainya. Ya, ala kulli hal silakan Bapak Ibu kondisikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau merasa sudah cukup istirahatnya, siap-siap ke masjid, silahkan. Ya, sholat tahajud, sholat witir, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan lainnya. Termasuk amalan yang perlu dijaga Bapak Ibu adalah sholat jenazah. Ya, hampir setiap selesai sholat wajib ada sholat jenazah. Hampir setiap, sangat jarang sekali tidak ada sholat jenazah. Ya, karena setiap penduduk Madinah yang meninggal itu dibawa ke Masjid Nabawi, disalatkan di Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Dan pahalanya tidak main-main. Nabi SAW mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Siapa yang mendengarkan ada jenazah meninggal sampai ikut menyolatkannya, maka dia dapat pahala 1 qirat. Siapa yang ikut sampai memakamkannya, maka dia dapat pahala 2 qirat. Ditanyakan kepada Nabi, apa itu 2 qirat? Nabi mengatakan, mithlul jabalainil azimain. Bagaikan 2 gunung yang besar, asgharuhuma mithlu Uhud. Ukuran terkecilnya bagaikan gunung Uhud. Ya, nanti kita akan kunjungi gunung Uhud itu Bapak Ibu, panjang totalnya 7 km. Bayangkan, sekali sholat jenazah kita dapat pahala seperti gunung Uhud, 7 km panjangnya. Tingginya 300 meter lebih gunung Uhud itu. Dikali lagi kita sholat jenazahnya di Masjid Nabawi. 1 sholat jenazah berarti sama dengan 1000 sholat jenazah. Berarti sekali sholat jenazah kita dapat pahala 1000 gunung Uhud. Tidak main-main. Amin. Kesempatan yang luar biasa. Sekali sholat jenazah sama dengan 1000 gunung Uhud. Sholat jenazah setelah sholat wajib seperti tadi biasanya ada pengumuman as-sholatu 'alal amwat atau as-sholatu 'alal mayyit. Tidak penting kata para ulama, kita cari tahu apakah jenazah itu laki-laki atau perempuan, 1 atau 3. Tidak penting kata ulama kita. Yang penting adalah ikut berdiri sholat dan doakan secara umum. Ya, takbir pertama Allahu Akbar, surat Al-Fatihah yang dibaca. Takbir kedua Allahu Akbar, sholawat kepada Nabi. Takbir ketiga Allahu Akbar, kita tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan, doakan secara umum, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Tujuan dan maksud kita adalah jenazah yang sedang disolatkan. Ya Allah ampuni dia, ampuni jenazah ini, ampuni jenazah ini. Takbir keempat Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, juga doa. Setelah itu imam akan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, kita keluar membawa pahala 1000 gunung Uhud. Amin. Amin, insyaallah. Ya, makanya itu 1 kali sholat jenazah. Dalam 1 hari bisa-bisa kita 5 kali sholat jenazah. 5000 gunung Uhud kita bawa pulang. Amin. Ya,
dikalikan misalnya 3 hari, 4 hari kita di Nabawi misalnya, di Madinah, subhanallah 20.000 gunung Uhud kita bawa pulang. Belum lagi di Mekah demikian juga. Di Mekah juga Bapak Ibu ada sholat jenazah, ya, hampir setiap selesai sholat wajib. Maka kami mohon kepada Bapak Ibu pergunakan waktu kita, kesempatan kita, tentunya dikondisikan juga dengan kesehatan kita. Jangan lupa banyak minum vitamin di malam hari pada saat ingin istirahat. Ya, kalau di dalam masjid minum air zam-zam, sebelum minum air zam-zam berdoa. Ya, air zam-zam itu adanya di dalam masjid. Adapun air seperti itu yang di sudut orang-orang berdiri pada mengambil air, ya, itu adalah air minum tapi air biasa, bukan air zam-zam. Semua yang ada di luar masjid itu bukan air zam-zam. Air zam-zam adanya di dalam masjid. Ya Bapak Ibu, sebelum minum air zam-zam berdoa, Nabi anjurkan kita untuk berdoa supaya Allah berikan kesehatan, kekuatan, ya, Allah menghapuskan atau bersihkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Wadu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah SWT dan kalian yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berdoa jangan ragu. Berdoa sebelum minum air zam-zam, berdoa yakin bahwa Allah akan menjawab. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maha bisa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Semuanya bisa, semuanya mungkin dilakukan oleh Allah. Tinggal kita berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum Bapak Ibu, mohon maaf. Masih ada beberapa yang ingin kami sampaikan, tapi waktu tidak memungkinkan. Sekarang 7:06, ibu-ibu sudah harus jalan. Ya, saya akan temani sampai dengan di antrian, sampai dengan pemeriksaan. Setelah itu saya menunggu di pintu keluar nanti insya Allah. Ya, mohon jalan bersama-sama. Kalau sudah selesai dari pemeriksaan itu cuma ada satu jalur untuk menuju ke Raudhah. Insya Allah tidak bingung karena hanya ada satu jalur saja. Setelah dari situ sholat, berdoa karena masuk waktu duha nanti. Silakan ibu-ibu niatkan sebagai sholat duha. Kemudian banyak berdoa di Raudhah, tempat yang salah satu tempat yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Ya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, ada satu tempat di antara rumahku